Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel. Channel yang selalu setia untuk berbagi tips tentang perawatan MacBook, perbaikan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas topik-topik yang menarik lainnya yang sedang hangat dibicarakan. Topik yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh anak saya yang kedua, nama Muhammad Aska Abimanyu. Usianya 5 tahun. Belum saya membahas tentang penyebab kerusakan hard disk MacBook, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penularan virus COVID-19 yang saat ini masih terjadi di negara kita. Gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir setiap kali kita selesai melakukan kegiatan di luar rumah. Juga saya mengajak untuk masyarakat Indonesia, yuk vaksin guna mencegah kita tertular oleh virus COVID-19. Memang dengan vaksin tidak menjamin bahwa kita tidak akan tertular, tapi paling tidak dengan vaksin kita dapat melakukan pencegahan dari kemungkinan kita tertular oleh virus COVID-19 dan juga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Di video kali ini saya ingin membahas tentang penyebab kerusakan hard disk. Di hadapan saya saat ini ada beberapa tipe hard disk yang digunakan oleh MacBook, mulai dari MacBook White, itu MacBook yang legend yaitu tipe A1181 itu tahun 2006, itu MacBook 2008, MacBook tahun 2009, MacBook tahun 2010, MacBook Pro tahun 2011, dan MacBook Pro tahun 2012. Yaitu untuk MacBook Pro Retina Display 15 in tahun 2012-2013, untuk MacBook Pro Retina Display baik yang 15 in maupun yang 13 in tahun 2014 dan 2015. 13 innya yang tipe 15A02. Itu untuk MacBook Air dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Nah, itu untuk MacBook Pro tahun 2016. Nah, sedangkan untuk MacBook tipe-tipe yang terbaru mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, untuk hard disk semuanya udah on board, udah RAM. Jadi kalau misalnya MacBook ngalamin kerusakan di hard disk, nggak mau kita ganti satu black atau satu tuh paket ya, itu logic board. Jadi di situ udah ada RAM, habis kita bisa bayangin lah harganya. Lanjut ya, di sini ada hard disk SATA 2,5 in, yang ini SATA 2,5 in biasa. Sedangkan yang ini hard disk SSD SATA 2,5 in. Untuk SATA 2,5 in biasa ini dan juga untuk hard disk SSD SATA 2,5 in ini pun bisa digunakan untuk di MacBook White, MacBook tahun 2008, 2009, 2010, juga untuk MacBook Pro tahun 2011 dan MacBook Pro tahun 2012. Nah, perbedaan untuk kedua hard disk ini itu cuma di kecepatan membaca, yaitu untuk perbedaan. Ini untuk hard disk untuk MacBook Air tahun 2010 ya, MacBook Air tahun 2010, 2011, dan MacBook Air tahun 2012. Ini kalau dibandingkan untuk MacBook Air yang tipe tahun 2013 ke atas itu ada perbedaan, beda di soket dan untuk panjangnya hard disk. Itu perbedaannya di situ. Ini hard disk untuk MacBook Pro Retina Display 15 in untuk tahun 2012-2013. Dia lebih gede kalau dibandingkan untuk MacBook Pro Retina Display tahun 2014 dan 2015, baik yang 15 in maupun yang 13 in. Nah, ini hard disk SSD PCI yang biasa digunakan di MacBook Pro Retina Display tahun 2014, yang 15 in, yang 13 in, dan juga untuk tahun 2015 yang 13 in tipe A1502. Dan juga ini digunakan untuk MacBook Air dari tahun 2013 sampai tahun 2016 atau 2017. Sedangkan untuk yang ini itu untuk MacBook Pro tahun 2016. Terakhir, MacBook menggunakan hard disk yang bisa dicopot. Jadi kalau misalnya hard disk rusak, untuk MacBook yang dulu bisa ganti hard disk. Tapi untuk MacBook yang sekarang, mau nggak mau harus ganti satu paket dengan logic. Oke, lanjut. Penyebab rusaknya hard disk MacBook itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Misalnya, seringkali kita mematikan MacBook itu dengan power shutdown atau dimatikan paksa. Jadi pada saat MacBook nyala ya selesai kita gunakan untuk bekerja, habis browsing internet, ya pokoknya misalnya kita menggunakan MacBook lah, itu kita mematikan MacBook tidak dengan sewajarnya atau secara normal, tapi kita langsung tekan tombol power, itu namanya power shutdown, mematikan MacBook dengan cara paksa. Kalau ini berulang kali kita lakukan, itu akan menyebabkan kerusakan pada hard disk. Kenapa? Karena pada saat atau pada MacBook kita nyalakan, baik kita habis kita gunakan ya, pada waktu MacBook masih menyala itu otomatis hard disk masih bekerja. Kalau kita matikan dengan menekan tombol power langsung,
itu kita secara nggak langsung memaksa MacBook untuk berhenti bekerja. Terutama nih untuk harddisk SATA 2,5 in. Harddisk lama, harddisk SATA 2,5 in itu bentuk lama. Nah itu di dalam harddisk itu ada piringan bentuknya seperti CD dan dia ada pen. Nah kalau kita matikan paksa, mau nggak mau kita paksa untuk berhenti. Ketika kita matikan paksa, secara otomatis harddisk juga kan berhenti berputar. Ketika hal itu terjadi, kemungkinan pen yang ada di dalam harddisk itu menggores piringan harddisk dan itu pada akhirnya bisa mengakibatkan gesekan pada harddisk kita sampai kerusakan. Harddisk MacBook tidak bisa digunakan lagi. Nah kalau untuk harddisk SSD itu kemungkinannya agak kecil karena dia sudah menggunakan chip atau semacam memori di dalam harddisknya. Itu untuk harddisk SSD ya, untuk harddisk SSD SATA 2,5. Tapi bisa juga hal itu terjadi kalau kita lakukan ini secara terus-menerus, terutama untuk OS korup. Nah itu pada saat MacBook kita nyalakan muncul folder tanda tanya atau juga muncul kernel panik yang diakibatkan karena kerusakan OS MacBook. Lanjut, penyebab kerusakan harddisk yang selanjutnya adalah MacBook seringkali terbentur. Kita bawa MacBook atau kita menyimpan MacBook dalam tas, para buru-buru nggak hati-hati MacBook kebentur. Taruh dalam tas, kita sedang bawa nih pintu ada pintu mobil, itu bisa mengakibatkan kerusaknya harddisk MacBook kita. Dan selanjutnya diakibatkan oleh panas. Nah, baik panas yang terjadi pada MacBook maupun panas yang disebabkan oleh faktor lain. Kalau panas yang terjadi pada MacBook kita itu pada saat kita menggunakan MacBook itu terjadi panas yang berlebihan. Itu juga selain bisa mengakibatkan kerusakan harddisk juga bisa mengakibatkan MacBook suka restart mendadak, kerusakan ringan, kerusakan harddisk yang diakibatkan panas karena faktor lain itu. Ya, ini MacBook kita bawa taruh dalam tas mau untuk pengguna mobil ya, kendaraan roda 4. Itu MacBook seringkali kita taruh di dekat mesin mobil. Nah panas yang terjadi pada mesin mobil ini kelamaan bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk MacBook karena terjadi lembab pada MacBook yang diakibatkan oleh panas dari mesin mobil. Memang untuk terjadi nggak cepat ya, tapi itu terjadi berangsur lama lah, kalau itu bisa setahun. Tapi salah satunya itu untuk yang menyebabkan kerusakan harddisk MacBook. Makanya agar harddisk MacBook tidak mengalami kerusakan karena diakibatkan oleh panas mesin mobil, kalau taruh MacBook jangan dekat mesin mobil. Selanjutnya kerusakan yang terjadi pada harddisk MacBook itu karena disebabkan oleh korosi. Dari mana asalnya korosi? Nah, asalnya korosi tadi bisa dari kita taruh MacBook di mesin mobil sehingga terjadi lembab pada MacBook dan bisa mengakibatkan korosi pada harddisk MacBook dan juga panas yang dihasilkan oleh MacBook sama ini. Sementara MacBook tidak pernah dilakukan pengecekan apa itu MacBook panas. Kita nggak mau cari tahu apa yang menyebabkan MacBook kita cepat panas atau mengalami panas. Pokoknya selama MacBook masih bisa digunakan, masih bisa kita pakai, ajar terus. Ini yang nggak kita sadari selama ini. Itulah makanya kenapa kita harus melakukan pengecekan atau clean up MacBook, apalagi untuk MacBook yang biasa digunakan untuk yang berat dan menggunakan software berat, aplikasi berat. Nah itu paling tidak minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan itu dilakukan pengecekan. Kalau misalnya masih garansi, bawa toko di mana tempat kita mau beli. Tapi kalau udah lepas garansi ya terserah, akan mau bawa kemana. Ketika rekan-rekan membawa MacBook tersebut, rekan yakin bahwa tempat yang dituju oleh rekan-rekan itu bisa untuk menangani atau memperbaiki permasalahan yang terjadi pada MacBook. Oke, selanjutnya penyebab kerusakan harddisk MacBook selain seringkali terbentur, itu MacBook seringkali kebanting ya, secara nggak sengaja ini karena kita lagi pakai digeser ya kebanting, nggak terjadi benturan harddisk dengan casing MacBook. Kalau misalnya kebanting itu ya selain bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk juga bisa mengakibatkan kerusakan pada hardware MacBook lainnya. Paling tidak untuk dampak yang terjadi pada saat MacBook kebanting itu penyok pada bodi MacBook. Kalau MacBook seringkali kebanting ya, kalau MacBook kebanting itu harddisk langsung mengalami kerusakan, bisa terjadi. Itulah jaga MacBooknya. Itu harddisk internal MacBook kita, kalau kita bisa bongkar MacBook atau berani membongkar MacBook kita. Itu kalau misalnya lama nggak digunakan, kita ambil harddisk dari MacBook ya, karena MacBook lama nggak digunakan, kita ambil harddisknya, kita simpan harddisk MacBook kita itu di plastik anti statis dan jangan lupa dikasih silikat anti lembab. Ini satu lagi, seringkali kita bawa MacBook dalam kondisi sleep, entah itu buru-buru, entah itu memang karena kebiasaan atau karena lain. Itu setelah kita menggunakan MacBook, tutup, kita masukkan dalam tas, lalu kita bawa. Pada saat kita bawa MacBook dengan kondisi sleep ini, itu harddisk MacBook kita bekerja, nggak berhenti bekerja di SATA 2,5.
in itu piringannya tetap mutar, pin juga tetap, dan pinnya juga itu tetap ngebaca baca baik itu sistem, baik itu file data yang ada di dalam piringan harddisk. Juga dengan harddisk SSD semua tetap kerja. Nah, pada saat kita bawa jalan itu otomatis, apalagi kita menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, itu yang namanya guncangan pasti terjadi. Akibat dari guncangan yang terjadi ini pada akhirnya, kalau apalagi yang untuk SATA biasa nih 2,5 itu yang harddisk untuk tipe lama, untuk harddisk yang tipe lama itu kan pennya itu dia muter, untuk piringannya muter dan pennya itu membacaannya itu bisa terjadi goyang pada pen itu, pen harddisk yang pada akhirnya bisa mengakibatkan goresan pada piringan harddisk. Dan itu untuk jangka pendeknya bisa mengakibatkan bad sector pada harddisk. Untuk jangka panjangnya bisa mengakibatkan kerusakan fatal pada harddisk. Itu harddisk bisa rusak, nggak bisa digunakan, dan kita harus ganti baru harddisk. Tapi kalau untuk harddisk SSD itu masih agak lumayan lah ya, nggak terlalu. Nah ini terutama untuk MacBook yang masih menggunakan harddisk SATA 2,5 in model lama. Ini seringkali kita bawa itu bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk MacBook. Nah, rusaknya harddisk MacBook ini juga ya, berkaitan dengan file atau data yang kita simpan pada harddisk. Selanjutnya, penyebab rusaknya harddisk MacBook karena disebabkan oleh faktor usia harddisk. Yang namanya produk elektronik ya ada batasan lifetime, dan itu usia pemakaian. Jadi batas pemakaian untuk harddisk. Semua harddisk ada batas pemakaian. Misalnya nih, harddisk ini kuat digunakan 2 tahun, 3 tahun. Tapi ketika udah sampai waktu yang ditentukan, nanti bisa mengalami kerusakan. Awal-awalnya itu sebelum rusak itu bisa juga mengalami lemot pada saat kita menggunakan MacBook. Atau juga misalnya kadang agak tersendat-sendat gitu. Itu bisa di salah satu tanda atau ciri-ciri harddisk mulai mengalami kerusakan. Kalau memang menemukan seperti ini ya buat rekan-rekan ya jangan lupa segera lakukan backup data agar kita bisa terhindar dari kemungkinan kehilangan data. Apalagi data penting dari kerjaan atau file-file penting, jadi kita bisa terhindar dari kemungkinan. Itu kenapa? Ya bisa dikategorikan rusaknya harddisk itu menjadi mimpi buruk buat kita. Dan buruknya kalau sampai kita kehilangan data penting. Kecuali data itu nggak terlalu penting, kita nggak pusingin. Nah sementara nih, pada saat yang pentingnya data itu untuk recovery data hilang dari harddisk kita, ataupun juga karena disebabkan rusaknya harddisk itu biayanya nggak kecil, jadi hitungannya per giga. Mungkin buat rekan-rekan yang pernah ngalamin itu dan pernah merecovery data, tahu lah biayanya berapa. Oke, buat rekan-rekan semuanya itu tadi video dari saya penyebab rusaknya harddisk MacBook. Jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena kesalahan kita sendiri, sering melakukan force shutdown untuk MacBook. Itu sering kali membawa MacBook kita itu sleep. Dalam kondisi sleep kita bawa, apalagi dengan menggunakan kendaraan dari roda 2 maupun roda 4. Itu disebabkan oleh panas yang baik dari MacBook kita maupun dari panas yang disebabkan karena faktor lain. Misalnya sering kali kita meletakkan MacBook pada saat kita, terutama untuk yang menggunakan mobil nih, kendaraan roda 4, meletakkan MacBook di dekat mesin. Panas yang dihasilkan dari mesin mobil tersebut lama-kelamaan bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk yang disebabkan oleh itu penyebabnya korosi terjadi pada MacBook. Itu bisa dibuat seperti penjelasan saya sebelumnya di video itu, penyebab korosi pada disebabkan apa itu ada itu bisa mengakibatkan kerusakan pada harddisk dan juga bisa mengakibatkan MacBook kita itu black hitam. Korosi yang terjadi pada MacBook itu bukan hanya mengakibatkan kerusakan pada harddisk, tapi juga bisa mengakibatkan MacBook kita pada saat dinyalakan itu mengalami black hitam yang disebabkan karena korosi itu ya. Jadi di sini saya tetap bosan nyaranin buat rekan rawat MacBooknya baik-baik biar MacBook bisa awet digunakan untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Oke, buat rekan-rekan di sini saya bukan hanya mereview ataupun juga mengulas kerusakan MacBook tentang perawatan MacBook, tapi di sini saya juga membuka tempat untuk memperbaiki kerusakan. Itu tepatnya di daerah Jakarta Barat, itu di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016, RW 004, nomor 46 Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk nomor telepon saya ada di sini. Silakan buat teman-teman yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya hubungi saya dan datang langsung ke tempat saya. Terus saya buka tempat servis itu di perkampungan ya, pada saya buka di satu rumah yang saya ubah tuh jadikan workshop bekerja. Apalagi selama masa pandemi.
menerapkan kerja di rumah. Silakan buat teman-teman yang mau servis datang ke tempat saya, lalu sebelumnya hubungi di nomor telepon saya. Atau juga nih buat teman-teman yang mau konsultasi seputar tentang perawatan MacBook, silakan saya. Tapi untuk konsultasi, tolong telepon langsung. Kenapa? Biar saya bisa secara detail, bisa secara gamblang menjelaskan pada rekan-rekannya. Jadi kita enak ngobrolnya, penjelasannya itu bisa gamblang, ya bisa diterima oleh rekan-rekan. Jangan pakai SMS. Karena apa? Kalau pakai SMS itu terbatas untuk kita jelasinnya. Nah, selain itu juga, ini tangan pegel balas SMS. Itu kenapa? Ya, saya minta jangan SMS, telepon langsung untuk yang konsultasi. Apalagi sekarang bisa telepon via WA, itu gratis, nggak pakai pulsa, cuma pakai paket data. Buat rekan-rekan semuanya, kalau memang ulasan penjelasan dari saya ini bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe-nya saya tutup demi untuk kelangsungan channel saya. Subscribe, like, komen, bila perlu di-share ke teman-temannya. Oke, demikian buat rekan-rekan video dari saya. Akhirnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.